Untuk kuliah hari ini kita lanjutkan dengan teknik penulisan butir tes pilihan ganda. Ini contoh kisi-kisi dari penulisan tes. Mata kuliah apa, semester berapa, waktu, kapan, jamnya berapa, jumlah butirnya berapa, kemudian pokok bahasanya apa, kemudian jenjang C1 berapa butir, C2, C3, C4, C5, dan C6 berapa butir. Ini contoh kisi-kisinya ini. Tapi ini kan nanti menyesuaikan, karena di kurikulum itu saya lihat ada aturan tersendiri juga untuk pembuatan kisi-kisi, nanti disesuaikan. Tapi intinya itu adalah bahwa dalam pengembangan butir tes itu tentu kita sebar sesuai dengan tingkat kemampuan kognitif C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Jangan hanya mengukur kebanyakan C1 atau C2 atau C3 saja, tapi semua aspek kemampuan kognitif ini harus diukur dari C1 sampai dengan C6. Kemudian dibanding dengan tes model lainnya, tes pilihan ganda itu mempunyai beberapa kekuatan. Yang pertama adalah dapat mengukur C1 dan C6. Cuman karena kadang-kadang ketidakmampuan pembuat tes, kalau kita perhatikan itu tes pilihan ganda kebanyakan hanya mengukur C1, C2, paling tinggi C3. Tapi sebenarnya dengan tes pilihan ganda itu kita bisa mengukur sampai dengan C6. Kalau mau ingin buktinya, silakan kalian cari tes masuk perguruan tinggi negeri, terutama untuk bidang kita, bidang ilmu sosial. Nanti bisa kita diskusikan minggu depan yang mana C1, yang mana C2. Supaya kalian paham, karena tidak mudah untuk bisa mengklasifikasi masuk kategori C1 sampai dengan C6 kalau kita tidak punya ilmunya. Dan ini kelemahan banyak orang kalau saya perhatikan. Kemudian kelebihan yang kedua dari tes pilihan ganda itu adalah bisa kita membuat lebih banyak butir ketimbang kalau esai. Maksudnya kalau kita punya waktu terbatas untuk mengetes siswa, misalnya kita punya 1 jam, dalam 1 jam itu kita perhitungkan mereka akan menjawab butir setiap menitnya misalnya, atau setiap butir itu dijawab 5 menit. Maka 1 jam berarti bisa kita dapat 12 butir. Tetapi kalau esai tidak bisa kita lakukan begitu, karena esai itu harus butuh kemampuan menulis, kemampuan berpikir, sehingga tentu harus kita porsikan waktu lebih banyak untuk siswa menjawab tes yang kita buat. Maka itu sebenarnya menjadi kelebihan dari tes pilihan ganda, yaitu butirnya lebih banyak dalam waktu yang disiapkan untuk tes, ketimbang dengan tentu ini dibandingkan dengan esai. Kalau dalam 1 jam esai mungkin kita bisa hanya menyajikan 5 tes, tapi kalau pilihan ganda bisa sampai dengan 50, karena itu hanya mengandalkan kemampuan membaca dan kemampuan menganalisis. Kalau esai kan dia harus menulis, ya. Tentu menulis dengan hasil pemikiran sendiri, bukan membaca hasil pikiran orang lain seperti halnya pilihan ganda yang sudah terisi jawabannya. Kemudian yang berikutnya kelebihan dari tes pilihan ganda adalah scoringnya. Penskorannya bisa berarti bisa kita lakukan secara objektif, maksudnya tidak ada interpretasi lain, karena hanya dua nilai, yaitu 0 dan 1. Kalau jawabannya benar, maka kita nilai 1. Kalau jawabannya salah, maka tentu kita nilai dengan 0. Kemudian yang berikutnya, dengan tes pilihan ganda itu kita bisa membedakan beberapa tingkat kebenaran. Ini contohnya, ini adalah untuk tes yang sifatnya pilihan antara A, B, C, D, atau E. Kalau kita menggunakan 5 pilihan itu, semuanya mengandung kebenaran tertentu, tapi ada salah satu yang paling benar.
contoh yang paling umum kita saksikan kalau model tes begini, nah tes untuk bidang studi misalnya Pancasila. Karena Pancasila itu tidak mutlak. Benarnya itu adalah masing-masing butir tes bisa kita buat mengandung kebenaran tertentu, tetapi di antara 5 pilihan itu ada yang paling benar. Yang paling benar itu kita kasih skor 5, sedangkan yang di bawahnya itu 4, 3, kemudian sampai kepada skor 1. Tapi lain halnya kalau pelajaran eksak seperti matematika itu tidak mungkin kita buat begitu. Kalau 3 tambah 3 sama dengan 6, tidak mungkin kita bikin 6,1, 6,2. Yang pasti kalau bukan 6, salah. Biasanya kalau membedakan beberapa tingkat kebenaran ini hanya berlaku untuk ilmu sosial, ilmu eksak terutama terkait dengan perhitungan, itu mustahil untuk diterapkan hal seperti ini. Yang berikutnya adalah mudah dianalisis. Makanya kalau untuk analisis tes itu, karena dia butirnya banyak dan bisa diuji coba secara luas, biasanya kita menggunakan tes pilihan ganda. Coba perhatikan kalau ada kalian mengikuti tes tertentu, misalnya tes TOEFL atau tes inteligensi, semuanya dalam bentuk pilihan ganda, atau nanti tes CPNS semuanya dalam bentuk pilihan ganda. Kenapa? Karena kalau pilihan ganda itu mudah diskor, kemudian hasil tes itu bisa dianalisis setiap saat, sehingga yang berikutnya nanti pada saat hasil analisis itu sudah bisa ditahu mana butir yang valid, mana yang tidak valid. Ya, kemungkinan besar yang bisa kita pilih untuk tes berikutnya dan bisa kita gunakan adalah yang valid saja yang sudah dianalisis. Mudah dianalisis, itu salah satu kelebihan tes pilihan ganda. Dengan adanya analisis ini, sehingga butir tes pilihan ganda itu bisa digunakan berkali-kali. Maka itu kan ada istilah bank butir. Ban butir itu maksudnya ban untuk tempat menyimpan butir-butir tes. Sehingga setiap kali ada ujian tinggal diambil di situ. Contohnya tes TOEFL. Setiap kali diteskan TOEFL itu yang sifatnya internasional nanti dianalisis. Begitu dianalisis, kemudian butir-butir yang berkualitas, yang valid reliabelnya tinggi, maka itu disimpan. Nanti kalau ada uji berikutnya tinggal diambil lagi. Namanya penyimpanan tes itu namanya bank soal. Kalian juga kalau jadi guru nanti, kalau membuat tes pilihan ganda itu dianalisis, sehingga butir itu nanti bisa kita gunakan berkali-kali karena kita mengajar terus. Ada siswa lagi berikutnya kita tes lagi tes yang sama. Atau tidak, tinggal kita mengacak mana yang harus kita pilih karena banyak stok tes yang kita sudah siapkan. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat kesukarannya mudah untuk dikendalikan. Kenapa mudah dikendalikan? Alasannya adalah kalau kita ingin membuat tes yang sulit, maka gampang. Tinggal kita membuat pilihan yang kemiripannya tinggi sekali, yang hampir-hampir homogen, sehingga sangat sulit untuk membedakan antara pilihan yang satu dan pilihan yang lain. Dan kemungkinan itu siswa akan terjebak dengan salah memilih hal yang bukan pilihan yang benar, itu bisa terjadi di sini karena dengan mengatur tingkat kemiripan dari jawaban itu sendiri. Itu kelebihan dari tes pilihan ganda. Kemudian bisa jadi informasi yang kita peroleh sebagai seorang guru bisa lebih kaya, bisa lebih bervariasi. Kenapa? Karena pada saat siswa itu menjatuhkan pilihan, dan pilihan itu ternyata jauh dari kebenaran, berarti memang ilmunya dia sama sekali belum ada tentang itu. Karena kan setiap pilihan itu, kalau kita menggunakan tadi yang masing-masing pilihan mengandung kebenaran, kalau dia memilih sama sekali yang jauh sekali dengan yang dan sama sekali tidak ada benarnya, berarti memang dia masih miskonsepsi atau sama sekali masih keliru tentang konsep itu. Itu kekuatan atau kelebihan dari tes pilihan ganda. Ini kelebihan ini sebetulnya adalah dirumuskan karena dia sudah diperbandingkan dengan tes model lainnya, misalnya dibandingkan dengan esai. Dibanding dengan esai tes, maka itu ini yang menjadi kelebihan dari tes pilihan ganda. Selain itu juga dia punya beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah sukar dikonstruksi. Kenapa? Karena ada 2 tahap konstruksinya. Yang pertama kita buat dulu pernyataannya atau stemnya. Setelah kita buat stemnya, yang paling susah itu adalah memikirkan pilihan itu.
Yang mana yang kita harus sisipkan sebagai pilihan A, atau pilihan B, atau pilihan C, atau pilihan D, atau pilihan E kalau menggunakan 5 pilihan. Karena kapan kita salah menempatkan memilih sembarangan pilihan itu yang tidak ada kaitan dengan soal, atau maka itu tidak akan berfungsi untuk mengecoh siswa. Saya kasih contoh begini, misalnya saya menanyakan tentang presiden pertama di Indonesia. Ini sejarah. Siapakah nama presiden pertama di Indonesia? Yang kita tulis misalnya Hatta, kemudian misalnya Lee Kuan Yew, kemudian Bill Clinton. Bill Clinton dan Lee Kuan Yew itu sudah pasti tidak akan berfungsi karena tidak ada nama Indonesia seperti itu. Kandatipun dia presiden juga, tapi kan presidennya Singapura dengan presidennya Amerika. Yang paling berfungsi mungkin yang nama-nama Indonesia, misalnya Bung Hatta, Tri Sutrisno, Soeharto. Jawaban yang benarnya kan Soekarno. Tapi bisa saja kita kecok dengan Soeharto. Kalau Soeharto masih mungkin bisa berfungsi. Orang yang tidak paham yang dia ingat hanya Soeharto, maka dia akan pilih Soeharto. Atau ada yang pernah ingat pernah dengan Tri Sutrisno, mungkin dia pilih itu. Mungkin yang dia ingat hanya Hatta, mungkin dia akan pilih itu. Sehingga bisa mengecok. Tetapi pilihan yang tadi yang kita sisipkan yang sama sekali tidak ada kaitan dengan itu, seperti Bill Clinton atau Lee Kuan Yew, itu adalah pilihan yang tidak berfungsi. Maka itu sebenarnya dia tidak mudah untuk menempatkan pilihan atau pengecoh atau fails atau distraktor itu sendiri. Karena kalau saya perhatikan, biasa kalau ada tugas-tugas kalian pada kuliah offline itu saya suruh ke teman-teman kalian untuk mencari tes yang biasa dikembangkan oleh siapa saja termasuk guru kalian, dosen kalian. Maka kalau saya perhatikan itu kebiasaan untuk menyimpan, bisa untuk menuliskan sembarangan terkait dengan pilihan itu masih terjadi di sana. Kenapa? Karena kesulitan untuk mencari pilihan, sehingga pilihan-pilihan ini tidak berfungsi. Kapan pilihan dari 5 itu tidak berfungsi, misalnya hanya 4 yang berfungsi, maka tes itu harus direvisi, harus dicarikan supaya dia berfungsi. Ini yang membuat dia menjadi sulit sebenarnya kalau mengembangkan tes pilihan ganda, karena untuk membuat pilihan itu menjadi homogen sangat-sangat berat. Apalagi kalau yang memungkinkan misalnya hanya 2 pilihan yang terjadi, baru kita jadikan sebagai pilihan ganda. Setelah 1 dan 2 kita tulis, terus yang lain kita mau tulis apa? Nah, itu juga yang kebanyakan kesalahan orang. Jadi kalau hal seperti itu tidak usah dibikin di pilihan ganda, Kak. Hingga bentuk lain, misalnya benar salah, atau misalnya isian atau jawaban singkat, yang mungkin untuk dikonstruksi di pilihan ganda itu adalah hanya memungkinkan untuk mendapatkan pilihan yang kira-kira semuanya bisa, secara jawaban benarnya yang kemungkinan pengecohnya bisa berfungsi dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah kelemahan yang paling utama kalau kita perhatikan itu, kalau kita tidak mampu mengembangkan tes, kalau kita tidak belajar teori tentang mengembangkan tes, maka yang diukur kebanyakan oleh tes pilihan ganda itu hanya ingatan-ingatan dangkal. Ingatan dangkal itu C1. Ini sebenarnya sudah tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena bagaimana mungkin suatu pembelajaran yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor tujuannya, kemudian di situ ada berbagai tingkatan kemampuan di kelas, yang kita ukur hanya ingatan dangkal. Ini kan termasuk pelanggaran hak asasi sebenarnya. Karena siswa-siswa yang cerdas itu, mereka berhak untuk mendapatkan soal yang lebih rumit, sehingga berhak mereka untuk mendapatkan nilai-nilai yang lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang kurang. Kalau rata-rata kita menggunakan tingkatan yang rendah, akhirnya kita tidak bisa membedakan antara siswa yang bisa dengan siswa yang tidak bisa. Itu masalahnya. Jadi tingkatan yang tinggi yang kita bilang C4, C5, dan C6 atau high order thinking skill atau creative thinking skill atau critical thinking skill itu maksud C3, C4, C5, C6 itu harus ada dalam multi tes kita. Makanya sebenarnya harus ada perbandingan-perbandingan khusus. Misalnya kalau kita punya 100 butir yang mau dikembangkan, maka mungkin 20%-nya kita kembangkan misalnya, atau 10%-nya misalnya kita kembangkan butir yang levelnya rendah. Itu kita siapkan untuk anak-anak yang memang kemampuannya mereka kurang, supaya mereka juga ada peluang untuk menjawab itu dan peluang untuk lulus.
Tetapi ada juga kita siapkan 10% misalnya untuk soal-soal high order thinking skill, itu kita siapkan untuk mereka yang punya kemampuan tinggi supaya mereka bisa dapat nilai lebih tinggi dibanding dengan yang punya kemampuan rendah. Ini haknya mereka di situ. Tapi kalau kita tidak membuat begitu, maka yang akan terjadi adalah siapapun bisa lulus, sehingga kita tidak akan pernah bisa membedakan antara siswa yang pintar dengan siswa yang kurang. Itu kesalahan yang dibuat oleh kebanyakan orang dalam mengembangkan tes. Kemudian kelemahan yang berikutnya adalah test wiseness. Test wiseness itu kebijaksanaan tes. Apa itu maksudnya? Bahwa kalau tes pilihan ganda, kalau kita sudah terbiasa mengisi tes seperti itu, maka ada kemungkinan pengaruh pengalaman kita. Ada pengalaman kita menyelesaikan tes sehingga mungkin kalau kita berhadapan dengan dosen tertentu, kalau dia mengembangkan tes biasanya pilihan benarnya itu selalu kebanyakan dia simpan di C. Berdasarkan pengalaman itu kemudian pada saat tes berikutnya kita upayakan kalau kita tidak tahu kita hanya memilih C saja supaya peluang benarnya lebih banyak ketimbang kalau pilihan yang lain. Ini adalah berdasarkan pengalaman sehingga kita bisa menjadi benar, kendati pun kita tidak punya ilmunya. Itu namanya adalah test wiseness. Jadi kita tidak punya ilmu, tidak menguasai ilmu yang dibuat dalam tes itu atau yang diteskan, tetapi kita punya pengalaman khusus untuk menjawab tes tersebut. Tes seperti itu sehingga memungkinkan untuk mendapatkan nilai lebih tinggi di luar dari kemampuan kita yang sesungguhnya, di luar dari penguasaan kita tentang konten atau isi dari tes itu sendiri. Itu namanya test wiseness. Ada juga karena kebiasaan misalnya kalau tes pilihan ganda kita spekulasi, karena tinggal kita memilih saja. Misalnya kalau ada satu nomor yang kita tidak tahu, tetapi dari 5 pilihan kita sudah bisa mengeliminasi misalnya 3, tinggal 2 yang harus kita guess atau kita tebak, maka peluang kita adalah 50-50. 50% kalau memilih jawaban yang tinggal 2 itu, ini juga termasuk kategori test wiseness. Jadi kesimpulannya test wiseness itu ada kemungkinan skor kita meningkat, tetapi bukan karena tambahan ilmu atau tambahan pengetahuan, tapi karena pengalaman atau kecerdasan kita atau kelihayan kita dalam memilih jawaban pada saat menghadapi tes pilihan ganda. Itu definisinya test wiseness. Seterusnya, jenis-jenis tes pilihan ganda. Ada tes jawaban benar, maksudnya satu-satunya yang benar. Ini ada contohnya. Manakah dari jenis tes berikut yang tidak menyediakan alternatif jawaban? Pilihannya adalah pilihan ganda, B, benar salah, C, menjodohkan, D, uraian. Mana yang benar? Satu-satunya yang tidak menyediakan pilihan, adalah uraian. Maka yang benar adalah C, D mungkin ini salah tulis. Ini ya maksudnya kalau memang dia hanya satu jawaban yang benar. Itu salah satu contoh jenis tes pilihan ganda. Hanya satu jawaban benar. Kemudian yang jenis yang kedua adalah jenis jawaban paling tepat. Tetapi jawaban-jawaban yang lain yang menjadi pengecoh atau distraktornya juga mempunyai kemungkinan sedikit banyaknya mempunyai kemungkinan untuk benar. Contohnya begini. Dari pernyataan berikut ini, mana yang meningkatkan kesukaran buku tes pilihan ganda tanpa mencemari isinya? Sehingga kalau model tes seperti ini nanti apalagi skornya bisa saja kita menggunakan karena 4 pilihan, berarti kalau dia pilih yang paling benar bisa kita kasih skor 4. Kalau yang mendekati benar 3, yang tengah-tengah atau netral lebih tidak cenderung ke benar atau tidak juga salah, itu bisa kita kasih nilai 2. Sedangkan yang sama sekali agak jauh dari benar itu bisa kita kasih skor 1. Ini contohnya jenis jawaban paling tepat.
Dari pernyataan berikut, mana yang meningkatkan kesukaran multitest pilihan ganda tanpa mencemar isinya? A. Mengubah stemnya sehingga lebih sulit. Ini benar juga sih, tapi bukan yang paling benar. B. Mengubah pilihannya supaya lebih serupa. Kita bungkus dulu B. C. Mengubah kadar informasi dalam petunjuknya. Ini ada juga benarnya. Kemudian merancang sehingga berlaku untuk perilaku tingkat tinggi, ada juga benarnya. Tapi yang paling benar adalah mengubah pilihannya supaya lebih serupa, atau tadi kita bilang lebih homogen. Ini paling tepat di antara semuanya, sehingga ini bisa kita kasih, kalau dia pilih ini bisa kita kasih skor 4. Gimana? Terus jenis pernyataan tidak lengkap. Contoh, dalam tes objektif, istilah objektif menunjuk pada metode untuk titik-titik-titik. A. Menskor jawabannya. B. Memilih isi tes. C. Menyajikan objek tes. D. Mengidentifikasi hasil belajar. Yang benar adalah objektif itu digunakan untuk menunjukkan pada metode scoring jawabannya. Kenapa objektif? Karena kalau salah 0, kalau 1, kalau benar 1, dan itu sama sekali tidak ada alternatif lain. Maka dia disebut sebagai tes objektif. Beda dengan esai. Ada jawaban yang benar, ada yang mirip-mirip, juga bisa kita kasih skor sekian. Ada yang agak jauh kasih skor sekian, ada yang sama sekali jauh skor sekian. Tapi kalau ini tidak ada alternatif begitu. Pokoknya kalau salah 0, kalau benar 1. Jadi pernyataan tak lengkap. Kemudian jenis negatif. Prinsip-prinsip evaluasi belajar meliputi hal-hal berikut, kecualinya ini harus diperhatikan. Prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar meliputi hal-hal berikut kecuali objektivitas, kontinuitas, keseluruhan, efisiensi. Objektivitas, objektif ada, berkesinambungan ada, keseluruhan materi ada. Yang tidak ada adalah efisien. Tidak ada efisiensi dalam prinsip evaluasi pembelajaran. Ini sudah saya jelaskan. Sehingga yang benar adalah jawaban D. Jenis analisis konteks. Jenis analisis konteks maksudnya adalah kita menganalisis terlebih dahulu konteks dari soalnya atau stepnya atau pokok pernyataannya sebelum kita memilih jawabannya. Contohnya, barang siapa tidak kehilangan sesuatu, maka dia masih mempunyai sesuatu. Itu premis mayor. Sedangkan premis minornya adalah Ahmad tidak kehilangan mobil, maka dia masih mempunyai mobil. Peneraran ini adalah A. Salah pada kesimpulannya, B. Salah pada premis mayornya, C. Salah pada premis minornya, D. Tidak dapat ditentukan benar atau salah. Yang perlu dianalisis di sini adalah pernyataannya. Nah, sekarang kita tinggal pilih jawaban kalau kita sudah menganalisis. Apakah A itu benar, salah pada kesimpulannya, Ahmad tidak kehilangan mobil, maka dia masih mempunyai mobil. Sama sekali tidak ada informasi bahwa Ahmad itu punya mobil apa tidak. Apakah ini benar? Coba kita lihat bagian B. Salah pada premis mayornya, barang siapa tidak kehilangan sesuatu, maka dia masih mempunyai sesuatu. Tidak salah juga, tapi tidak jelas juga apa yang dimaksud. Kemudian salah pada premis minornya. Ahmad tidak kehilangan mobil, maka dia masih mempunyai mobil. Tidak ada juga informasi bahwa Ahmad itu mempunyai mobil. Kemudian bagian D adalah tidak dapat ditentukan benar atau salah. Iya, kalau kita coba melihat secara keseluruhan dari dua pernyataan ini, maka kemungkinan yang benarnya adalah jawaban D.
Kemudian contoh berikutnya, jenis alternatif tak lengkap. Biasanya soal seperti ini ditulis dan lengkap supaya peserta tes lebih berpikir dalam memilih jawaban yang benar. Contohnya, nama murid Sokrates yang terkenal bermula dan berakhir dengan huruf A, A sampai E, B, F sampai J, C, K sampai O, D, P sampai O, Plato. Ini soal mudah, soal C1, tetapi kadang-kadang juga diperlukan bagi mereka yang punya kemampuan rendah supaya mereka juga bisa menjawab tes. Jadi yang benar adalah D. Kemudian jenis kompleks. Biasa juga disebut sebagai soal asosiasi pilihan ganda. Contoh pilihan jawabannya adalah untuk butir berikut ini, pilihlah A jika 1, 2, 3 benar, B jika 1, 3 benar, C jika 2, 4 benar, D jika semua benar. Proses yang perlu mendapat penekanan khusus dalam penyusunan butir tes uraian adalah, tes uraian sama dengan tes esai, adalah 1, ketepatan menentukan proporsi perilaku yang diukur, 2, penentuan reliabilitas tes yang tinggi, 3, ketepatan perumusan indikator, 4, ketepatan penentuan validitas tes. Di sini jawaban yang benarnya adalah B, yaitu 1 dan 3, yaitu ketepatan menentukan proporsi perilaku yang diukur dan ketepatan perumusan indikator. Soal seperti ini sebenarnya masuk dalam kategori soal yang sulit dan bisa kita kategorikan di C3, tapi bukan C4. Masuk kategori C3, yaitu penerapan. Kemudian jenis analisis hubungan antar hal. Biasanya kalau soal seperti ini menghubungkan dua pernyataan dengan kata sebab untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya, untuk butir berikut ini, pilih A jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B, jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C, jika salah satu dari pernyataan tersebut salah. D, jika kedua pernyataan tersebut salah. Contoh, subjektivitas dalam penskoran hasil tes esai tidak perlu dihindari. Sebab hal ini merupakan salah satu keterbatasan tes esai. Coba sekarang kita analisis pernyataannya. Pernyataan pertama adalah subjektivitas dalam penskoran hasil tes esai tidak perlu dihindari. Pernyataan ini salah. Memang tes esai itu juga bisa dikategorikan sebagai tes subjektif karena apabila kita tidak hati-hati dalam men-skor jawaban, maka mungkin kita bisa bersifat subjektif. Tapi itu kan tidak berarti kita tidak berupaya. Maka ini berarti untuk pernyataan pertama ini salah. Sekarang pernyataan berikutnya. Hal ini merupakan salah satu keterbatasan tes esai. Pernyataan kedua benar bahwa subjektivitas itu salah satu kelemahan dari tes esai. Sekarang mana yang benar ini? Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar. Berarti jika salah satu dari pernyataan tersebut salah, jawabannya adalah C. Pernyataan seperti ini sebenarnya kalau dibuat dengan baik ini bisa masuk kategori sebab akibat, bisa masuk kategori C4. Jadi ini termasuk soal yang tingkatan yang sulit. Kemudian jenis analisis kasus. Dalam contoh ini adalah peserta tes diberikan suatu kasus, kemudian mereka disuruh menganalisis kasus tersebut. Dalam hal ini kita berikan contoh untuk tes pilihan ganda. Ada contoh kasus di sini. Ketika sedang berlangsung ujian nasional di sekolah B, pengawasan kurang ketat
sehingga sebagian peserta ujian mondar-mandir dan pengawas sendiri nampak berjalan sekeliling ruangan sambil membisikkan sesuatu kepada siswa. Perilaku buruk ini memungkinkan berpengaruh terhadap A. Keterpakaian tes, reliabilitas tes, informasi tes, atau relevansi tes. Keterpakaian tidak, informasi tes tidak, relevansi tes tidak. Kemungkinan jawaban yang benar adalah B. Kenapa? Karena dengan adanya bantuan dari guru itu sehingga boleh jadi reliabilitas tes menjadi rendah. Kemudian kita masuk pada petunjuk penulisan butir tes pilihan ganda. Yang pertama adalah seharusnya diupayakan supaya butir tes pilihan ganda itu mengukur hasil belajar yang bermakna. Kenapa ada upaya seperti ini? Karena memang kenyataan di lapangan, apabila kita tidak mampu atau tidak menguasai teori-teori pengukuran atau teori tes, maka kebanyakan hal-hal yang diukur dalam tes pilihan ganda itu adalah hal-hal yang dangkal, yang sifatnya remeh-temeh. Kadang-kadang hanya kebanyakan C1. Maka itu kan butuh kemampuan atau kehati-hatian tinggi bagi kita sebagai seorang guru atau dosen untuk mengembangkan tes pilihan ganda yang benar. Ini ada contoh yang saya kutip dan ini sumbernya dari buku-buku evaluasi atau sebagian saya ambil dari tes yang dikembangkan oleh guru. Contoh kurang baik misalnya syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru dalam hal aspek fisik adalah, ini kalau tidak salah saya ambil dari tes kompetensi guru ini. Saya ulangi, contoh kurang baik. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru dalam hal aspek fisik adalah A. Sopan dan rapi. B. Menguasai bahan ajar. C. Memiliki IQ, EQ, dan SQ yang memadai. D. Tidak cacat. Coba dianalisis pilihannya. Di dalam STEM-nya ada aspek fisik. Yang mana yang termasuk aspek fisik dari 4 pilihan ini? Tentu D kan. Jadi soal seperti ini sebenarnya adalah sangat dangkal dan pasti salah. Kenapa salah? Karena pilihan A, B, dan C itu sudah tidak mungkin berfungsi. Karena yang ditanyakan aspek fisik. Yang fisik satu-satunya adalah D. Hingga dipastikan soal seperti ini adalah tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena tidak akan berfungsi pilihan A, B, C. Karena satu-satunya aspek fisik adalah hanya D. Nah, sekarang bagaimana caranya? Karena memang tidak ada pilihan lain selain fisik, maka sebaiknya soal seperti ini ditampilkan dalam bentuk isian atau jawaban singkat. Atau misalnya seperti contoh di sini lebih baik dibuat mengapa salah satu syarat untuk diangkat menjadi guru tidak boleh cacat fisik. Ya, cacat fisiknya dijadikan sebagai hal yang dipertanyakan. Kenapa untuk jadi seorang guru tidak boleh cacat fisik? Ini lebih masuk akal. Dan juga sebenarnya termasuk kategori C1, tapi dia sedikit lebih sulit ketimbang yang pertama ini. Jadi saya ulangi bahwa perhatikan kalau membuat tes pilihan ganda, jangan membuat hal seperti ini atau soal seperti ini karena tidak mungkin untuk kita membuat pilihan lain selain D. Ya, jadi fisik itu pasti akan terlihat D, catat fisik, tentu dengan berbagai macam catatnya nah, yang dimasukkan di sini. Kemudian contoh nomor 2. Bentuk tes yang paling banyak digunakan adalah tes A. Pilihan ganda, B. Benar salah, C. Uraian, D. Menjodohkan. Yang benar adalah pilihan A. Tapi sebenarnya adalah yang perlu kita pahami, kenapa tes begini menjadi kurang baik, karena tidak terlalu ada manfaatnya untuk kita tanyakan kenapa pilihan ganda itu menjadi lebih banyak digunakan. Apa juga manfaatnya?
Akan lebih bagus misalnya kalau kita menanyakan mengapa bentuk tes pilihan ganda paling banyak digunakan terutama pada ujian yang berskala luas. Nah, kalau ini masuk kategori C2. Kalau yang tadi C1 dan itu mudah sekali ditebak karena sudah pasti bahwa pilihan ganda memang paling banyak digunakan. Tapi kalau soal yang kedua ini lebih baik, kenapa? Karena dia sedikit orang akan berpikir dan dia sedikit lebih sulit dan dia masuk kategori C2. Orang akan berpikir bahwa kenapa pilihan ganda itu paling banyak digunakan terutama pada tes yang berskala luas. Yang pertama adalah karena mudah diperiksa, yang kedua karena hemat waktu, yang ke C-nya karena mudah ditebak, dan D-nya adalah lebih sulit. Sebenarnya di antara sekian jawaban ini mengandung kebenaran, tapi yang paling benar adalah mudah diperiksa, ini alasan utamanya. Saya kira di sana tidak ada menghemat waktu, mudah tidak ada yang mudah ditebak, tidak lebih sulit, tapi sebenarnya adalah karena kemudahan diperiksa. Selain itu sebenarnya kalau masih ada pilihan lain, dia bisa dibuat bisa menghemat waktu terutama bagi pemeriksa. Mungkin juga bisa dibuat lebih sulit kalau gurunya mampu membuat option-option yang homogen. Tapi kalau mudah ditebak saya kira agak jauh. Mungkin ini kalau masing-masing jawaban mengandung tingkat kebenaran, mungkin mudah ditebak itu adalah kebenarannya hanya bisa kita hargai satu. Tapi benar juga memang kalau pilihan ganda mudah ditebak, hanya dia terlalu jauh untuk soal seperti ini. Sehingga kalau ini soal-soal ini masing-masing mengandung kebenaran, maka mungkin yang paling benar adalah A, kemudian B, kemudian D, baru kemudian C. Kemudian pokok soal dikemukakan sejelas mungkin sehingga peserta tes dapat memahaminya tanpa membaca pilihannya. Artinya bahwa stem atau pokok soal itu adalah merupakan kalimat yang lengkap dan dia tidak terkait pada jawabannya. Kendati pun ada juga sih yang apalagi yang melengkapi kalimat, tetapi diupayakan di sini adalah supaya tidak mengecoh para peserta tes. Jadi stem atau pokok soal atau pernyataan itu merupakan suatu kalimat yang lengkap sehingga setelah membaca stem dan memahami stemnya, tinggal memilih apa yang dikehendaki dari stem atau pernyataan atau pokok soal tersebut. Contoh kurang baik, suatu tabel kisi-kisi tes. Ini tidak lengkap. Tapi bandingkan dengan yang kedua. Apa keuntungan utama dari penggunaan tabel spesifikasi ketika mempersiapkan tes hasil belajar? Jelas, tabel kisi-kisi atau tabel spesifikasi ketika mempersiapkan suatu tes hasil belajar. Jelas di sini, sehingga nanti setelah kita memahami stemnya, kita tinggal memilih pilihan mana yang benar kira-kira. A, menghemat waktu yang diperlukan. B, memperbaiki sampel isi materi pelajaran. C, memudahkan penyusunan butir tes. D, meningkatkan objektivitas tes. Kisi-kisi itu apa sih fungsinya? Menghemat waktu? Tidak. Tapi ada juga benarnya. Memperbaiki sampel isi materi pelajaran. Atau memudahkan penyusunan butir tes? Ada juga benarnya. Meningkatkan objektivitas? Agak jauh. Yang paling benar adalah B. Tapi kalau tidak ada B, C juga benar. Tapi yang paling benar adalah B. Memperbaiki. Jadi kita memudahkan kita untuk mensampel isi mata pelajaran. Saat di mata pelajaran yang kita sudah ajarkan pokok-pokok bahasan A, B, C, dan D itu akan memudahkan untuk kita kontrol atau kita bikin contohnya apakah sudah terukur atau tidak. Itu fungsi dari kisi-kisi. Kemudian nomor 3 adalah untuk teknik penulisan butir tes pilihan ganda. Nomor 3, nyatakan butir tes dalam bahasa yang sederhana dan jelas. Contoh kurang baik di sini. Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu. Dan seorang anak atau peserta didik mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru. Akan tetapi untuk hal-hal yang sulit
strategi belajar amat penting. Untuk itu peran orang dewasa atau guru adalah, pernyataan ini dipastikan sangat berbelit-belit, sangat menyulitkan untuk kita memahaminya. Kenapa? Karena kelihatan ada pengulangan-pengulangan kata, ada pengulangan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terulang, tapi bisa kita buat lebih simpel sehingga memudahkan peserta tes untuk memahaminya. Saya khawatir kalau tes-tes seperti ini banyak digunakan karena ini sebenarnya tes yang sesungguhnya. Ini saya ambil di tes kompetensi guru. Ya, saya ambil di contoh tes kompetensi guru. Mungkin membuat soalnya itu supaya peserta tes nanti terkecoh dengan dia membuat pernyataan-pernyataan yang tidak jelas, yang berbelit-belit, sehingga mungkin maksudnya dia supaya peserta tesnya nanti bingung dengan membaca STEM-nya. Tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud dengan tes yang baik. Akan lebih bagus pernyataannya atau STEM-nya atau pokok soalnya, sebenarnya kalimat yang lengkap dan tepatnya itu seperti ini. Peran guru dalam pembelajaran hal-hal yang baru dan sulit bagi peserta didik adalah, sebenarnya inti dari pernyataan yang panjang itu adalah ini. Peran guru dalam pembelajaran hal-hal yang baru dan sulit bagi peserta didik adalah A. Membantu menghubungkan materi yang baru dan yang sudah diketahui. B. Membantu menghafalkan materi pelajaran. C. Memberikan catatan materi dan memberikan contoh. D. Memberikan peragaan sesuai kemampuan guru. Yang benar adalah A. Seterusnya, nomor 4, hindari penggunaan kata-kata yang sama dalam setiap pilihan. Contohnya yang kurang baik, di sini ada pilihan berdasarkan kelompok yang, A itu. Kemudian muncul juga di B, berdasarkan kelompok yang. C juga begitu, D juga begitu. Ini sebenarnya pemborosan. Maka itu, kalau ada yang kalimat yang sama begini dalam pilihannya, sebaiknya dipindahkan ke STEM atau pokok soal atau pernyataannya. Terusnya, menyatakan pokok soal sedapat mungkin dalam bentuk positif. Contoh kurang baik. Berikut adalah contoh-contoh masalah pembelajaran yang mungkin dihadapi oleh guru, kecuali A. Hasil ulangan siswa rendah. B. Siswa kurang perhatian pada pelajaran. C. Banyak siswa yang belum membayar SPP. D. Pertanyaan guru sering tidak dijawab oleh siswa. Berikut adalah contoh-contoh masalah pembelajaran yang mungkin dihadapi oleh guru kecuali. Ya, masalah-masalah pembelajarannya ya termasuk masalah pembelajaran. B. Siswa kurang perhatian itu termasuk masalah pembelajaran. Kemudian banyak siswa yang membayar SPP. Atau D. Pernyataan guru sering tidak dijawab. Pertanyaan guru sering tidak dijawab oleh siswa. Sebenarnya satu-satunya yang bukan masalah pembelajaran adalah banyak siswa yang belum membayar SPP. Jadi maksudnya ini adalah pernyataan seperti ini sebetulnya tidak cocok juga untuk dibuat dalam bentuk pilihan ganda. Kenapa? Karena yang menjadi pengecoh yang benar satu-satunya adalah hanya C. Yang lainnya semua masalah pembelajaran. Itu sebenarnya kelemahan dari tes seperti ini. Jadi salah satunya yang diperlukan untuk melengkapi butir pernyataan ini adalah jawaban yang benar. Butir seperti ini akan lebih baik jika dibuat dalam bentuk benar salah. Karena memang tidak ada peluang pilihan yang lainnya. Nomor 6, nyatakan pokok soal sedapat mungkin dalam bentuk positif. Contoh kurang baik di sini kita lihat. Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran berbagai mata pelajaran adalah sebagai berikut. Kecuali, pakai cetak miring, tebal, dan garis bawah, sikap terhadap A. Mata pelajaran. B.
media pembelajaran, C. tempat pembelajaran, D. proses pembelajaran. Yang termasuk bukan proses pembelajaran adalah tempat pembelajaran. Ini alasannya. Satu-satunya yang diperlukan untuk melengkapi butir pernyataan ini adalah jawaban yang benar. Butir seperti ini akan lebih baik jika dibuat dalam bentuk benar salah. Kenapa? Karena memang tidak ada pilihan lain, hanya satu-satunya ini. Jadi siswa pasti paham bahwa kalau materi pelajaran itu ya dalam proses pembelajaran, kalau media pembelajaran dalam proses pembelajaran, apalagi proses pembelajaran sendiri, sehingga yang benar yang bukan dalam proses pembelajaran adalah tempat pembelajaran. Maka itu disarankan kalau soal seperti ini sebaiknya jangan dibuat dalam bentuk pilihan ganda, karena memang sulit untuk membuat pilihan yang benar. Karena pilihan yang benar sesatunya itu yang benar. Saya ulangi bahwa untuk nomor 6, selanjutnya nomor 6, menyatakan pokok soal sedapat mungkin dalam bentuk positif. Contoh kurang baik. Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran berbagai mata pelajaran adalah sebagai berikut. Kecuali sikap terhadap A. materi pelajaran, media pembelajaran, tempat pembelajaran, D. proses pembelajaran. Jawaban yang benar adalah C. Satu-satunya yang diperlukan untuk melengkapi butir pernyataan ini adalah jawaban yang benar. Sehingga butir seperti ini sebenarnya tidak cocok untuk dibuat menjadi bentuk tes pilihan ganda. Akan lebih cocok kalau jawaban singkat atau benar salah. Nomor 7. Jika rumusan negatif harus digunakan dalam pokok soal, maka hendaknya hal itu digarisbawahi atau dicetak tebal dan diletakkan pada akhir pernyataan. Contohnya, semua yang disebut di bawah ini merupakan jenis pelaksanaan yang baik dalam mempersiapkan butir tes pilihan ganda, kecuali. Jadi di bagian akhir pernyataan kemudian dicetak miring, bila perlu digarisbawahi supaya jangan sampai dilupakan oleh siswa. Pilihannya adalah A. menyatakan butir tes dalam bentuk positif, memakai pokok soal yang dapat berfungsi sebagai jawaban singkat, menggarisbawahi kata-kata tertentu dalam pokok soal sebagai penekanan, mempersiapkan pokok soal dengan memperpanjang pilihannya. Satu-satunya yang salah adalah D, berarti kecuali D. Kemudian hendaknya dipastikan bahwa jawaban yang dimaksud adalah benar atau jelas yang terbaik. Ada contoh kurang baik di sini. Maksudnya itu adalah jawaban yang kita isikan menurut kita itu adalah pilihan benarnya memang betul-betul yang terbaik. Jangan sampai kita salah dalam menempatkan jawaban. Contoh kurang baik di sini, manakah yang berikut ini yang dapat mempertinggi reliabilitas suatu tes? A. menambah jumlah butir, B. membuat pilihan lebih homogen, C. merubah pernyataan soal, D. menambah pilihan. Sebenarnya itu yang kemungkinan benar adalah jawaban A. Kalau yang lain peluang benarnya kecil atau malah tidak ada. Hanya ini akan menjadi benar apabila menambah jumlah butir yang homogen, ditambahkan kata homogen. Nah, kalau ditambahkan kata heterogen di sini atau menambah jumlah butir saja, maka tidak jelas homogen atau heterogen, maka dipastikan juga jawaban ini menjadi salah. Sehingga berarti, tapi yang dimaksudkan penulis tes itu jawaban yang benarnya adalah A, hanya kurang kata homogennya. Kemudian, usahakan agar panjang rumusan pilihan harus relatif sama atau ya, usahakan agar panjang rumusan pilihan harus relatif sama. Contoh kurang baik. Informasi yang harus dimuat dalam portofolio siswa adalah A. lembar jawaban tes, B. kejadian-kejadian di sekolah, C. hasil penilaian dengan menggunakan alat yang sesuai, D. hasil karya
atau hasil pekerjaan dalam proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik. Satu-satunya jawaban yang sini yang berbeda dengan yang lain dari segi panjangnya adalah jawaban D, dan ini ada hasil karya, kemudian ada penjelasan hasil atau hasil pekerjaan, dan seterusnya diberikan penjelasan. Dan kalau ada model jawaban seperti ini, bisa kita curigai bahwa D ini adalah jawaban yang benar, karena kelihatannya tidak mungkin kalau ini tidak benar kemudian dia diberikan penjelasan khusus dan dia lebih panjang dari pilihan yang lainnya. Maka kita curigai, dan memang ternyata jawaban yang benarnya adalah D. Maka untuk menghindari supaya tidak ada clue poin seperti ini, seperti pilihan D ini, maka dibuat sama saja lah, misalnya maksudnya mirip-mirip, tidak persis juga hasil tes, kejadian-kejadian di sekolah, penilaian melalui alat yang sesuai, hasil karya terbaik serta didik. Yang benar adalah D. Kemudian usahakan agar dari segi kaidah tata bahasa semua pilihan konsisten dengan pokok pernyataan dan dari segi bentuk keduanya sejajar. Kita lihat ini contoh kurang baik. Mengapa istilah pengertian negatif dalam pokok pernyataan pilihan ganda harus dihindarkan? A. Karena mungkin akan luput dari perhatian. B. Rumusan pokok soal itu cenderung lebih panjang. C. Penyusunan pilihan cenderung akan sulit. D. Penskoran akan semakin sulit. Yang benar adalah A. Kenapa? Karena ada di dalam pernyataan itu terlihat di sana mengapa istilah atau pengertian negatif. Karena ada keterkaitan tata bahasa sehingga memungkinkan orang yang pintar menganalisis, maka kalau ada pernyataan mengapa pasti jawabannya karena, sehingga tanpa berpikir panjang maka A itu adalah benar. Sebaiknya hal seperti ini dihindari. Ada keterkaitan secara tata bahasa antara mengapa dan karena. Itu kalau mengapa pertanyaannya pasti jawabannya adalah karena. Ini harus dihindari. Hindari petunjuk yang memungkinkan peserta tes memilih jawaban benar. Contoh kurang baik. Yang perlu dibaca jika ingin mengadakan penelitian tentang tes adalah jurnal tentang, ada kata penelitian di pernyataannya, jawaban D juga penelitian, maka kita pastikan yang benar adalah jawaban D. Ini ada clue poin yang memungkinkan peserta untuk menganalisis. Ini soal-soal seperti ini sering sekali kita temukan. Jadi karena ketidakmampuan untuk atau ketiadaan mempelajari teori-teori tentang tes sehingga sembarangan membuat tes yang memungkinkan orang lebih bisa untuk menganalisis soal itu. Jadi orang yang punya kemampuan tinggi ya tanpa belajar pun mereka akan langsung bisa menganalisis ini. Biar dia tidak punya kemampuan tinggi sebenarnya kalau di atas ada kata-kata penelitian maka tentu di bawah juga kata penelitian ini terulang, di stem dengan pilihan terulang sehingga penelitian dengan penelitian itu ada kemungkinan besar jawaban yang benarnya. Maka tanpa pikir panjang jawaban D adalah pasti yang benar. Kemudian buatlah pengecohnya seakan-akan benar dan menarik perhatian bagi peserta tes yang kurang pengetahuannya. 1. Rumuskan pengecoh dalam bahasa yang benar dan sederhana. Samakan pengecohnya dengan jawaban yang benar baik panjang maupun kompleksitas perumusannya seperti tadi. Maksudnya pengecohnya itu mirip baik dari segi panjang maupun kompleksitas perumusannya. Kemudian gunakan ungkapan yang ilmiah dan berasosiasi verbal dengan pokok soal. Buat pilihan lebih homogen. Dengan lebih homogen itu maka memungkinkan butir-butir tes kita akan semakin sulit untuk dijawab oleh siswa. Kemudian, contoh kurang baik di sini, di dalam pembelajaran kooperatif, peserta didik belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang saling membantu satu sama lain. Untuk itu, kelas harus disusun berdasarkan kelompok yang ini sama ini. Kecil terdiri dari 4 atau 6 orang dengan kemampuan yang heterogen. Kecil terdiri dari 2 atau 3 orang dengan kemampuan yang homogen. Kecil terdiri dari 4 atau 6 orang dengan kemampuan yang homogen.
besar dengan kemampuan yang heterogen. Ini soal seperti ini sebenarnya kurang baiknya karena ada pengulangan-pengulangan kata yang memungkinkan menjadi adanya pemborosan dalam penulisan butir soal. Kemudian contoh berikutnya, di antara masalah berikut yang termasuk masalah dalam proses pembelajaran adalah kebijakan kepala sekolah tidak jelas, manajemen persekolahan tidak efektif, penerapan disiplin di sekolah tidak efektif, murid tidak aktif dalam diskusi. Ini jawaban yang benarnya pasti D, karena yang lain A, B, C itu adalah bukan masalah proses pembelajaran, sehingga ini mudah sekali untuk ditebak. Jadi soalnya mudah, kemudian juga menebaknya juga mudah sekali. Maka ini sudah pasti pilihan A, B, C itu tidak akan berfungsi karena dengan analisis sedikit saja orang sudah bisa menebak bahwa yang masuk masalah proses pembelajaran itu murid tidak aktif dalam diskusi kelas, bukan kebijakan kepala sekolah yang tidak jelas, bukan manajemen sekolah yang tidak efektif, bukan penerapan disiplin di sekolah yang tidak efektif, tapi D yang benar. Jadi mudah sekali ditebak. Sebaiknya buatlah pilihan-pilihan yang serupa atau homogen sehingga memungkinkan untuk berpikir orang dalam menjawab. Kalau kita mau berpikir, kita pastikan D. Kemudian jika mungkin, susunlah jawaban dalam urutan besarnya atau logisnya. Jika kita menggunakan angka-angka misalnya 1, 2, 3, 4. Jika kita menggunakan pilihan-pilihan misalnya 2/8, kemudian 2/4, 2/3, 3/3. Atau misalnya kalau kita menggunakan memang yang urutan seperti analisis sintesis, pengetahuan pemahaman aplikasi analisis sintesis dan evaluasi, sebaiknya kita urutkan supaya hal itu tidak mengecoh bagi siswa kita. Ini contohnya ini. Kemudian jangan menjebak peserta tes dengan menanyakan hal yang tidak ada jawabannya. Contohnya, tokoh psikologis Amerika Serikat yang pernah mengembangkan aliran behaviorisme di Indonesia adalah A. B.F. Skinner, B. J.B. Watson, C. Carl Rogers, D. Bukan salah satu di atas. Mungkin kita berpikir itu jawabannya adalah D. Kalau kita mau jawab D juga, tidak benar juga. Kenapa? Karena pertanyaannya, apakah pernah ada tokoh psikologi AS yang pernah mengembangkan aliran behaviorisme di Indonesia? Kan belum pernah ada kan? Jadi sebenarnya tidak ada jawabannya. Karena kalau kita pilih yang A juga tidak benar, B juga tidak, C juga tidak, dan D juga tidak. Karena kapan kita pilih D berarti pernah ada, hanya tidak disebut di A, di B, atau di C. Ini adalah pernyataan yang salah. Dan ini sering kita temukan soal-soal seperti ini. Dan ini adalah konsep yang keliru dalam pengembangan tes pilihan ganda. Kemudian hindari penggunaan pilihan semua jawaban di atas benar atau semua jawaban di atas salah. Ini biasa kita gunakan kalau kita sudah kesulitan untuk mencari pilihan, maka biasanya kita akan menampilkan pilihan berikutnya adalah semua jawaban di atas benar, dan kemudian pilihan berikutnya lagi semua jawaban di atas salah. Ini sering kita temukan dalam tes ini. Contohnya di sini, apa akibatnya pada kehidupan manusia jika kita menebang pohon sembarangan? A. Akan terjadi banjir karena tidak ada akar tumbuhan yang menahan air. B. Kehidupan manusia tidak akan terpengaruh karena manusia dapat menanam hutan yang baru. C. Kehidupan manusia semakin sulit karena tidak ada lagi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. D. Semua pilihan jawaban di atas salah. Ini penempatan D ini adalah karena dia sudah kesulitan. Sebaiknya tidak digunakan seperti ini. Kendati pun sebenarnya sudah ada jawaban yang benar, yaitu A. Tapi D ini akhirnya tidak akan pernah berfungsi ini. Karena sifat dari pilihan ganda begini kan kita upayakan supaya setiap option itu atau setiap pilihan itu harus bisa dipilih oleh siswa yang dengan berbagai kemampuan yang ada di kelas. Makanya sudah pasti ini adalah salah. Kenapa salah? Karena pilihan D itu tidak akan berfungsi. Kemudian gunakan format butir pernyataan secara efisien. Ini contoh kurang baiknya, penyusunannya A, B, C, D. Sebaiknya akan lebih baik kalau dia disusun ke bawah karena ini lebih efisien. Kendati pun misalnya agak boros dengan kertas, tapi bayangkan kalau disusun ke samping ini, ada kemungkinan siswa lupa. Mungkin setelah dia lihat A ke kanan, kemudian dia pikir itu B,
sehingga dia pilih C jawaban benar tapi dia tulis B karena orang kurang hati-hatian, maka sebaiknya kita tidak mengecoh siswa dengan hal seperti itu. Cukuplah kita mengecoh siswa karena memang ketidakmampuannya dia atau ketiadaan penguasaan konten dari tes itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah letakkan jawaban yang benar secara acak. Maksudnya jangan ada pola, misalnya A, B, B, C, atau kalau dulu itu zigzag, saya masih ingat waktu saya di SD SMP itu katanya dibikin zigzag supaya nanti tinggal karena pada saat memeriksa kan dipasangkan lembar jawaban siswa dengan zigzag yang dibuat itu sendiri. Ini juga sangat berbahaya. Artinya kalau siswa-siswa yang memahami tentang modelnya, misalnya pada saat dia pertama dia menjawab A, kemudian kedua ternyata jawabannya B, kemudian ketiganya C, kemudian D, baru kemudian kembali ke C, maka suatu saat kalau dia sudah kelelahan, misalnya setelah tiba ke nomor sekian, ternyata model jawabannya ini A, B, C, D, kemudian D, B, C, A, maka tinggal dia bikin zigzag begitu untuk memudahkan dia supaya tidak terlalu banyak membaca soal. Ini juga sangat membahayakan, jadi orang bisa mempelajari kecenderungan jawaban, kemudian menjawab seterusnya tanpa harus membaca soal atau membaca stem dari soal itu sendiri. Ini juga dipastikan. Selanjutnya yang terakhir adalah letakkan jawaban yang benar secara acak. Ini maksudnya adalah setiap jawaban itu jangan ada pola-pola tertentu, jangan misalnya polanya zigzag, polanya lurus, atau ada kecenderungan kita misalnya kebanyakan meletakkan jawaban yang misalnya di C dan seterusnya. Jadi harusnya kalau kita punya 100 nomor dengan 4 pilihan, maka A itu nanti akan muncul sebanyak 25 soal, kemudian B juga 25, C juga 25, dan D juga 25, sehingga kemudian peletakannya adalah tentu diacak, jangan sampai ada pola tertentu yang memudahkan seseorang untuk menebak itu. Saya kira untuk materi kuliah hari ini saya cukupkan.